Jakarta dan Bogor selalu terlintas satu kata, yaitu macet. Tapi perjalanan dari kemacetan membawa Bude ke suatu desa yang sangat istimewa dan berkesan. Halo, jumpa lagi dengan Bude di All Friends Entertainment, channel YouTube yang suka jalan-jalan kalau lagi ada duit, kalau lagi nggak ada duit, nasib. Tersembunyi dan menawarkan suasana tempat ngopi yang berbeda. Itulah yang saya dapat di Rumah Kopi Ranin. Berlokasi di Desa Cikarawang, Jalan Alternatif IPB, Kabupaten Bogor. Coffee shop dikemas secara modern atau industrial. Tapi kali ini Bude menemukan hal yang tak biasa pada umumnya. Bude akan mengajak kamu untuk mengenal Rumah Kopi Ranin bersama inspirasi dan keunikannya. Mengusung konsep asli pedesaan dengan suasana hutan yang menyejukkan mata. Menapaki jalan tanah dan batu, terlihat pondok utama dan disambut hangat oleh para karyawannya. Sekaligus mengantarkan Bude untuk mengenal kopi buatan Rumah Kopi Ranin. Didapati menu varian kopi yang terpajang di depan mesin kopi ini. Mereka pun seakan mengerti kopi apa yang Bude suka. Setelah berbincang, Bude diminta untuk ke ruangan sebelahnya, yaitu Galeri Rasa. Bersama Mas Supri, Bude diajak langsung melihat dan membuat kopinya. Namanya Kopi Rahayu, yang berasal dari biji kopi Arabica pilihan. Menyenangkan. Enak kalau baunya. Enak. Wangi banget. Sering minum kopi itu? Iya. Sering. Saya itu udah nggak bisa kalau nggak pakai yang ini di grinder itu nggak bisa. Jadi saset nggak bisa udah. Bikin apa itu? Kalau saset apa mulus atau apa? Enggak, saset udah nggak bisa asam lambung. Ini proses diapain ini? Disaring ini. Oh, disaring. Seringnya minum kopi hitam bukan kopi susu. Kopi susu itu kalau saya tahu kopinya itu grinder. Oh, baru mau. Heeh. Sering ngopi di mana ini? Di Bali sudah ada langganannya. Oh, siap. Bali ya? Bali. Sekarang tiga atau Robusta? Aku ada gambarnya. Kalau Robusta tuh agak ini banget ya, apa namanya, kuat apa ya, kopinya kuat, saya nggak bisa. Sejauh ini masih Arabica. Arabica dari Garut sama dari daerah Sumatera. Garut dan Sumatera di mix kan? Dua daerah, tapi jenisnya sama. Jenisnya Arabica. Varietasnya Red Bourbon. Sambil berbincang tentang kopi, Bude ditunjukkan hasil biji kopi lainnya, seperti kopi Sentosa dan Robusta. Itu mix dua jenis, Robusta dan Arabica. Oh, ini blend sedulur. Kalau yang ini sol, dua jenis kan.
Yang itu dua jenis. Arabica dan Oh, lebih kuat ini ya? yang paling kuat ini. Minum kopi yang Arabica berarti ada putih-putih ya, asam-asam. Iya. Cocok ini yang Arabica. Itu robusta. Itu dua daerah juga. Dua daerah, dua jenis, dua daerah. Kalau ini satu jenis. Galeri rasa ini menyajikan biji kopi yang bisa dibeli oleh para pengunjungnya. Menikmati kopi Rahayu di teras pendopo menjadi semakin nikmat. Rasa kopi yang asli dan wah, ini tuh mantep banget friends. Dan ini yang namanya kopi. Suasana sore ini lengkap ditemani pisang goreng yang disajikan dengan saus espresso. Dan ini baru Bude temukan di sini. Tidak terasa rintik hujan pun turun menambah syahdu nuansa pedesaan semakin terasa di sini friends. Karena sudah terlalu sore, Bude tidak bisa terlalu lama di rumah kopi Ranin ini. Karena rumah kopi Ranin ini buka dari jam 10 pagi hingga jam 7 malam saja. Menggugah rasa penasaran dan kurang puas untuk ngopi di rumah Ranin, keesokan harinya Bude kembali lagi dan datang lebih awal. Dan benar saja pada siang hari suasana alam sangat terasa sambil melihat-lihat pada area dapur tradisional. Sekilas memori masa kecil Bude terlintas seperti di rumah nenek. Disitulah Bude bertemu dengan sang owner dan tidak disangka kami dijamu dengan olahan masakan Nusantara yang dimasaknya sendiri. Rumah kopi Ranin ini unik, menyajikan menu makanan tapi selalu berubah temanya. Ini abang. Kalau ini Pak, Itu cacapan asam cacapan asam. dengan menggunakan ikan sepat. Oh, ikan Siang ini kami dijamu dengan makanan khas Banjarmasin. Versi Kalimantan. Apa tadi Pak? Paliat. Paliat. Paliat ikan patin. Paliat ikan patin Khas itu. Tabalong ya. Kayak dimakan dulu. Itik bumbu habang. Kayak begini ya. Ya, bismillah. Lebih gurih dari ini ya, apa? Rendang. Itu ikan patin, bagian perutnya ya. Enak ya? Gurih mantep. Ini makanan khas Banjar tapi ada di kota Bogor. Bukan di kota ya, di desa di daerah Bogor. Tapi rasanya mirip banget sama Banjar. Nah, menu-menu ini ada di rumah kopi Ranin. Bisa di search di Google juga. Ada rumah kopi Ranin itu dekat kampus IPB. Jalan alternatif kampus IPB. Oke, Bude mau makan dulu. Nanti sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Bapak Tejo. Oke? Wah, ini tuh makanan yang belum pernah ditemui sebelumnya. Karena rasa kagum dan penasaran, Bude pun berbincang dengan sang owner. All friends, sekarang kita sudah sama owner. Selamat sore dengan Bapak. Tejo, Mbak. Oh, Bapak Tejo. Iya. Ya, boleh Pak ceritain sedikit? Apa itu? Ceritain sedikit dari mulai kenapa kok ada ide ada rumah kopi di tengah hutan seperti ini Pak, yang unik gitu loh. Apa ya? Beberapa sebelum kami bikin ini
dan juga waktu bersamaan dengan kita beroperasi itu. Ya. Kami kan memang ini menggunakan biji-biji kopi yang berasal dari rumah tangga petani Ya. kopi. Ya. Jadi rumah-rumah tangga petani kopi. Kami memakai biji kopi dari mereka. Ya. Nah, setiap perjalanan kami selalu dipertemukan dengan rumah-rumah pedesaan. Oh. Ya, mau di Sumatera, mau di Batak, mau di Sumatera Selatan, di Lampung, di Jawa Barat, di Sulawesi, di Flores. Itu selalu tipikal rumah pedesaan dari kayu, dari bambu, bangunannya panggung, artinya tidak menyentuh lantai Ya. tanah gitu, tidak menggunakan semen dan sebagainya. Dan kami selalu tertarik dengan itu. Jadi makanya kenapa konsepnya itu sangat pedesaan banget. Sangat ya, Yang gitu. hampir kebanyakan sekarang kan lebih modern. Ya itu pilihan sih. Ya. Ya, jadi ketika kami ketemu dengan petani di sana, kok kita seneng di sana, ayam Ya. kan gitu. Nah, gimana kalau kita bikin juga seperti itu? Sesimpel itu. Konsepnya sangat menarik. Ya. Apalagi sekarang yang dipakai juga tradisional. Ini juga untuk menu makanannya. Ya. Apakah dimasak langsung di sini? Dimasak langsung di sini juga. Jadi Wow. kalau ada tamu datang ke sini, kemudian kita bagaimana menyajikannya seperti itu. Yang saya tahu dari beberapa menu yang hadir di Google itu selalu berbeda loh Pak, menu yang Oh. disajikan. Nah itu alasannya kenapa Pak? Ya, secara berkala kami itu mengganti Mengganti menu. di sini. Heeh. Jadi menu makan itu diganti. Kira-kira ya hampir setahun mungkin, 6 bulan lebih. Konsep menunya yang dipakai seperti apa Pak? Kita gunakan menu dari daerah. Oh Jadi kan idenya Indonesia kaya sekali ya. ya. Misalkan di Jawa aja, misalkan Jawa Barat, Sunda, dengan di Jawa Tengah, Ya. dengan di Jogja, Ya. dengan di Surabaya, Ya. dengan di Banyuwangi, Ya. kan nggak sama ya makanan Makanan khas Iya. dari masing-masing dari daerah. masing-masing daerah. Oh. Dan orang kan belum pernah Oh iya benar, gitu. betul. Misalkan ya karena kita ada di sini, mungkin kita sudah sering makan makanan Sunda. Ya, khas dari Sunda, Bogor. Dari Bogor. Ya. Tapi kan juga sebenarnya belum sampai Sunda yang misalnya di pedesaan. Oh. Dan itu masih banyak lagi. Ya. Untuk hari ini temanya apa ya Pak? Hari ini kita masak banjar Ya. dari Kalimantan Selatan. Oh. Nah, kenapa kita masak itu? Yang pertama apa ya? Tadi saya sebutkan Indonesia kaya dengan itu. Iya, kaya dengan makanan Iya. kuliner. Dan buat kami sendiri ada proses belajar, Mbak. Ya jadi kan banyak daerah kan kami juga nggak tahu masaknya gimana. Ya, Jadi kami terus belajar kan. ya. Bapak ini belajarnya itu dari datang ke satu desa ke desa lain, di kota lain atau Ada pola seperti itu. Hmm, Misalkan kami perjalanan ke daerah Sumatera Utara, hmm. itu di daerah hampir seluruhnya ya, Ya, ya. datangin gitu. Mendatangi mencicipi. Mencicipi ke dapur kan kayak gitu. Ya, ya. Nah, itu kan oke. Terus seperti ini kasih tahu bumbunya ini. Karena saya pernah ke sana, terus kami coba di sini. Oh, Gitu. Itu kami kalau kayak gitu sudah pede banget kayak gitu. Nah kalau misalkan tempatnya belum pernah kami datangi, ya. itu kemudian biasanya selalu aja ada orang yang dari sana datang. Oh, gitu. Ya ada customer itu, saya berasal dari misalkan kita masak Banjar nih, Ya, saya dari Banjar kan gitu. ya. Nah begitu tahu di sini ada masakan Banjar kan semuanya minta ampun dia. Oh, apalagi anak-anak rantau ya, Pak ya. Iya. Oke. Nah disitulah kemudian saya tolong dinilai nih. Ya. Ya, jadi sebenarnya pelanggan itu juga menjadi bagian dari proses kreatif ya. Jadi kalau saya menempatkannya di situ. Dan pelanggan seneng banget. Coba misalkan ada orang Banjar terus kemudian ternyata Diranin kali ini menyajikan masakan Banjar kan gitu. Pas. Dia seneng banget kan. Mengobati kangen rumah. Iya. Dulunya saya takut gitu. Iya. Ini bukan orang Banjar yang masak. Nah kan gitu.
Tapi kemudian saya mikirnya nggak kayak gitu. Justru karena saya terinspirasi dari sana saya belajar. Makanya selalu bervariasi. Itu bervariasi. Ini dari buka pertama sampai hari ini sudah ada berapa tema ini? Dulunya sih nggak Untuk begini. masakannya? Oh enggak. Ya, Mulai dari kapan, Pak? mulai bulan ini pas puasa. Sebelum puasa kami sudah prepare gitu. Oh. Jadi pas puasa itu kami ingin menyajikan makanan, misalkan kita ambil Ternate. Gimana sih orang di Ternate itu berbuka gitu. Oh. Iya, takjilnya apa, Iya. nanti masakannya gimana, yang dimakan apa saja, penutupnya seperti apa, dan itu kami sajikan lengkap. Dan waktu itu ada si Lala namanya, itu orang sana. Oh, kebetulan. Iya, jadi dia yang mengajarin kami memasak. Ilmunya. Iya, jadi apa ya kalau kita sebut antara pelanggan bisa menjadi partner untuk Iya. berkreasi. Ya, kampus ya. Ya, kebetulan Dari di sini ya berbagai- mahasiswa. Berbagai penjuru gitu kan. Iya. Nah, yang menarik kenapa kami bikin dapur kan apa ya? Dapur setiap orang punya leluhur. Iya betul. Nah, leluhurnya itu kemudian ketika datang kayak di rumah nenekku ya. Iya, itu kesan pertama saya waktu datang ke sini. Ya, kami sangat senang. Kenapa senang ya? Ternyata tempat ini kemudian mengingatkan pada sisi yang paling pribadi ya, sangat ini ya satu transenden juga. Ya, jadi tradisionalnya itu bukan cuma tempat, tapi juga saya lihat seperti cangkir, Oh, piring. Tadi saya makan pakai piring juga, itu piring di desa banyak. iya. Seperti itu yang lengkap gitu loh Pak, sepaket gitu. Iya, jadi memang apa namanya, dan kami mencoba menyajikannya dengan cara Indonesia, pakai daun kan gitu. Karena kita punya memang. Oke. Keren banget ini. Inspirasi untuk anak-anak muda itu jangan takut untuk belajar sesuatu hal ya Pak ya. Oh ya, kenapa kami bikin kayak gini, menggunakan material yang sederhana, tempatnya ada di kebun. Ya harapannya siapapun bisa bikin. Dan termasuk masaknya tadi Pak. Ya iya. Nah itulah yang harus, kita kan biasanya belajar masak juga untuk apa namanya, kita sendiri taunya itu ya sudah itu. Ternyata Nusantara itu banyak sekali judul makanan, rasa yang Iya. Dan wah, kalau ada luar yang biasa. terinspirasi atau bagaimana gitu, Iya. ya udah bikin aja kedai kopi, terus menggunakan tungku kayak gini, atau bikin warung Ya, menggunakan benar. tungku, kenapa enggak? Keren Pak. Ya. Ini tentang makanan ya. Iya. Kalau untuk apa namanya, kopi nih yang saya cicipin nih Pak, Iya. itu luar biasa loh. Maksudnya dari kualitas kopi yang gimana caranya Bapak mendapatkan sampai kopi itu yang enak ini kopi. Ya kan sebenarnya kalau dari ilmu kopi itu kan apa ya, ada namanya ilmu cita rasa. Iya. Itu kan banyak orang sekarang menguasai ilmu tersebut. Iya. Gitu. Ada nggak rasa bukan kopi di situ? Jangan rasa sepet kan gitu, kan itu bukan rasa kopi sebenarnya. Nah di situ kita deteksi, oh barangkali meteknya masih muda, kan, belum matang. belum matang. Oh ada pahit banget, oh ada misalkan kutu di situ, ada lubang hitam dan sebagainya. Nah itu ya kita ambil biji kopi yang benar kayak gitu, yang nggak ada unsur itu. Bahkan kalau kami apa namanya berkolaborasi dengan rumah tangga petani. Oh. Jadi kalau ada petani punya kebun, petaninya apa skala kecil gitu, Iya. ya udah Pak kita yuk apa namanya Kolaborasi. belajar bareng kan Iya. gitu. Nah nanti kalau sudah belajar gini siapa yang beli kopi saya? Ya saya gitu. Jadi saling ya Pak. Iya, Saling maksudnya kita ketika belajar. dia belajar, Mm-mm. maka kemudian yang karena kopinya sudah lebih bagus, harganya lebih bagus, terus ada yang beli nggak? Ya pasti saya yang belian. Iya. Dari berapa lokasi nih Pak? Wah, Maksudnya ada- asalnya dari mana? Ada 15 desa kurang lebih sekarang Banyak sekali di seluruh ya. Indonesia. Heeh. Iya. Arabica, Arabica ada, Robusta Robusta, ada, Liberica, Excelsa, ada.
macam-macam ya. Macam-macam di Sumatera, Sulawesi, Oh. di Jawa, Hmm. di Flores sana. Itu dari tadi saya belum tahu Pak. Ini awal mulanya itu buka dari kapan? Buka Rumah tahun Kopi Ranin. 2013 2013. di kota, Hmm. terus kemudian pindah, dan 2019 kita bikin di desa. Tapi lebih keren di desa. Biasanya dari desa ke kota, tapi ini kebalik. Iya, Iya kan Pak? keren. Ya mungkin lebih apa ya, lebih desit itu bahasa Iya, Jawa. desit banget. Itu kalau orang Jawa ngomong. Iya kan gitu. Tapi inilah sesuatu hal yang mereka cari mungkin ya Pak untuk Iya, apa namanya orang-orang tua atau para rantau. iya, tempatnya adem ya, Apalagi Bogor itu tempat hujan. hujan ya. Iya. Untuk nama Rumah Ranin ini Pak, kenapa namanya Rumah Ranin? Rumah Kopi Ranin namanya itu karena kita menggunakan apa ya, dulu pengen itu ngangkat petani, Singkatan dari rakyat tani Indonesia, Oh. yang itu adalah kami diminta untuk selalu menggunakan kopi dari rumah tangga petani ya. Jadi asli. Jadi kalau pelanggannya senang minum kopi, pada saat bersamaan juga petaninya ikut sejahtera. Gitu. Oke, nanti habis Banjar ini menunya kita ganti apa lagi Pak? Wah, itu belum ada rencana, nanti Wah. langsung ketemu gitu aja. Itu masih kejutan itu. Itu yang kemudian menjadi orang untuk bertanya-tanya nanti bulan depan apa kan gitu. Ya iya bener. Gitu. Dan Iya. mungkin menu baru nanti saya akan kesini lagi. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Teja atas Ya, waktunya sudah sama-sama. ngobrol sharing sama kita semua di sini. Ya. Oke. Terima kasih, Ya, Pak. ya, selamat sore Selamat- Pak. Selamat sore. Wah, sungguh luar biasa hasil obrolan kami siang ini. Tidak hanya rasa yang otentik, kamu yang berkunjung ke Rumah Kopi Ranin pasti akan betah. Itulah tadi cerita 2 hari Bude mampir di Rumah Kopi Ranin dengan membawa hati yang senang karena menemukan kopi yang sangat istimewa dari para petani. Dan Bude ucapkan terima kasih juga untuk Pak Tejo yang sudah sukses membawa pengunjung hanyut dalam rasa, inspirasi, dan nuansa pedesaannya. Sampai jumpa di video All Friends Entertainment selanjutnya. Dadah!